Indonesia dengan lebih dari 270 juta penduduk merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, rendahnya kualitas SDM telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi negara ini sejak lama. Sejarah rendahnya SDM di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial. Selama lebih dari 3 abad penjajahan Belanda, pendidikan bagi penduduk pribumi sangat terbatas. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial hanya diperuntukkan bagi kaum elit dan kaum keturunan Belanda. Pendidikan bagi rakyat jelata sangatlah minim, sehingga banyak penduduk Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang buruk, dan kebijakan yang tidak konsisten menghambat upaya tersebut. Pada era Orde Baru, fokus pembangunan lebih banyak pada sektor ekonomi dan infrastruktur, sementara sektor pendidikan kurang mendapat perhatian yang layak. Selain itu, reformasi pendidikan yang dilakukan setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 juga belum mampu mengatasi masalah mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang sering berganti, kurangnya pelatihan bagi guru, dan ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan terus menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu, bagaimana dampaknya jika kita melihat kondisi saat ini? Saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah terkait rendahnya kualitas SDM. Berdasarkan dari data Human Development Index yang dirilis oleh United Nations Development Program, Indonesia berada di peringkat 107 dari 189 negara pada tahun 2020. Meskipun ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, posisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia masih sangat tertinggal dibanding banyak negara lain. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tercermin dari berbagai indikator. Tingkat melek huruf di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, hasil tes PISA, Program for International Student Assessment yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains, menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia berada di bawah rata-rata internasional. Dampak dari rendahnya kualitas SDM sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Di sektor tenaga kerja, banyak perusahaan mengeluhkan rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja lokal. Hal ini menghambat daya saing Indonesia di pasar global dan membatasi kemampuan negara untuk menarik investasi asing. Di sektor kesehatan, rendahnya pendidikan juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, yang berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan anak, serta prevalensi penyakit menular. Lalu, bagaimana solusinya untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan dari kita dan juga pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan. Reformasi kurikulum. Kurikulum harus dirancang untuk lebih relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk penekanan pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Guru harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan memahami kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, infrastruktur pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Berikutnya, pengembangan keterampilan. 1. Pendidikan vokasi. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dapat membantu mengurangi kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja. Yang kedua, kerjasama dengan industri. Kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan sektor industri penting untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Cara peningkatan SDM berikutnya adalah peningkatan akses pendidikan. Program beasiswa dan bantuan finansial bagi siswa kurang mampu dapat membantu meningkatkan akses pendidikan. Berikutnya, kampanye kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui kampanye publik dan program-program komunitas. Dan yang terakhir, kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan guna mendukung berbagai program peningkatan kualitas SDM. Dan juga kebijakan yang berkelanjutan. Kebijakan pendidikan harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, bukan hanya berdasarkan pada siklus politik saja. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan potensi demografisnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang meningkatkan peringkat internasional, tetapi lebih penting lagi, tentang memberikan setiap warga negara kesempatan untuk mencapai potensi penuh dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.